Saudaraku seiman, mudah-mudahan di sini tidak ada. Tapi kalau seandainya masih ada orang yang selalu berpikir dari dosa ke dosa, begitu bangun pagi hari dia berpikir untuk program apa lagi nih, menipu siapa lagi, dosa siapa lagi, siapa yang dijadikan target untuk jadi korbannya dari lawan jenisnya, dan sekian banyak hal yang dia lakukan. Maka ingatlah, terlalu banyak orang sebelum kita, terlalu banyak orang sebelum kita yang jauh lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya, lebih pintar, lebih sempurna secara fisik, lebih terhormat secara jalur keturunan, lebih tinggi jabatannya. Tapi sekarang mereka sudah ada di bawah tanah. Mereka sudah berada di bawah tanah, di bawah batu nisan. Kalau hari ini kita mensolati jenazah, hari ini kita memikul geranda jenazah ke kuburan, hari ini kita mendengar tetangga kita si fulan mati, tetangga kita si fulan mati, atau kenalan kita yang kadang-kadang cuma menjadi sebuah kisah. Kemarin masih makan dengan saya, kemarin duduk sama saya, kemarin sama-sama di kantor, kemarin sama-sama ini. Oh itu teman SD saya dulu, teman SMP saya, teman SMA saya. Oh dulu orang itu suka dengan saya. Dan sekian banyak cerita yang disampaikan oleh manusia tidak akan bermanfaat sama sekali. Karena kalau seseorang sudah meninggal dunia, maka hanya tinggal kenangan saja. Semua apa yang kita miliki teman-teman, dari baju, rumah, mobil, jabatan, orang hanya mengenangnya di hari-hari pertama kita meninggal. Oh itu bajunya dia, oh itu rumahnya dia, oh itu mobilnya dia, oh dulu dia menjabat begini dan begitu. Selesai. Habis itu apa? Tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surah Luqman ayat 34 bagi orang-orang yang lalai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun, kata Allah, yang mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dia cuma bisa buat program, tapi dia enggak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Maka Nabi SAW bersabda, kalau Allah ingin membinasakan atau mematikan seorang hamba di sebuah wilayah, maka Allah akan membuat dia punya hajat di lokasi itu. Kemudian dia pun direnggut nyawanya di sana. Seringlah teman-teman jalan di sekitar kuburan, lihat kuburan tersebut. Bukan cuma sekedar tanah dan batu nisan, tapi di dalam kuburan itu manusia seperti kita dulunya, punya angan-angan, punya program hidup, punya pasangan hidup, punya anak-anak, punya suka duka dalam kehidupan mereka. Tapi mereka sudah masuk ke dalam kuburan dan tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Andai saja orang-orang yang di kuburan itu bisa berbicara, bangun, kemudian menyampaikan kepada kita tentang kisah mereka, sungguh tentu teman-teman sekalian kita akan ngeri mendengar itu. Kita dengarkan bagaimana Nabi SAW mewasiatkan kepada kita tentang masalah perumpamaan bumi ini atau dunia ini. Kebanyakan orang sibuk mengejar tanpa mengenal mana halal mana haram. Padahal sebenarnya teman-teman, kalau kita melihat dunia ini kecil sekali ya. Kalau kita lagi naik pesawat, mobil-mobil yang mewah pun yang biasanya kita bangga-bangga di sebelahnya, kalau sudah di atas pesawat kelihatannya seperti gentong-gentong kecil gitu kan. Mungkin orang punya berlian sebesar bola basket pun, kalau orang mungkin kecil seperti cincin saya sudah sangat mahal. Kalau seperti bola basket sangat besar, tapi kalau orang naik di atas pesawat melihatnya maka tidak kelihatan lagi. Tanah yang diperebutkan kepada ahli atau dengan ahli waris sampai tumpahkan darah, itu juga kalau kita di atas pesawat kita lihat sangat kecil, nggak ada nilainya. Bahkan subhanallah pada saat kita meninggal tidak ada yang ikut semua itu. Apa yang selama ini diperebutkan, diambil haknya orang tidak akan ikut. Kata Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia akan ikut kepadanya tiga di kuburannya. Amalnya, kemudian hartanya dan keluarganya. Akan pulang dua. Keluarganya akan pulang. Walaupun cinta seorang suami pada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, tidak akan menginap sehari di kuburan itu. Akan pulang, meninggalkan kita nanti. Hartanya walaupun mewah, mobilnya akan parkir di pagar kuburan, habis itu dibawa pulang jadi warisan. Yang tinggal bersama kita amal. Lihat bagaimana Islam datang memotivasi, ada akhirat, kejar di sana. Dunia tetap cari yang terbaik, tapi yang halal nikmati sebatas memang yang dibolehkan oleh Allah. Setelah itu kita menuju kepada akhirat.